Izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Arinda Ardiaswari dengan NIM 2300300123. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtiana Dewi dengan NIM 2300300144. Perkenalkan, nama saya Nita Dina Andari dengan NIM 2330114. Perkenalkan, nama saya Mada Kusendra Setiawan dengan NIM 2300300167. Sebelum memulai presentasi, saya ingin menjelaskan dahulu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa file proyek ini merupakan karya orisinal dari kelompok kami. Dalam penyusunan proyek ini, kami tidak melakukan eksperimen secara langsung, melainkan menganalisis menggunakan data dan informasi dari jurnal-jurnal sebelumnya sebagai sumber utama. Namun, seluruh proses analisis, penalaran, dan pembahasan dilakukan secara mandiri oleh kami tanpa menyalin atau mengklaim hasil eksperimen penulis jurnal. Untuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI hanya sebatas sebagai alat bantu referensi untuk memahami materi yang kemudian kami parafrase dan susun kembali berdasarkan pemahaman kami sendiri. Dengan demikian, karya ini bersifat orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi, melainkan sebuah studi analisis yang disusun secara kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS merupakan ancaman serius terhadap ketersediaan layanan jaringan yang dapat menyebabkan gangguan operasional hingga kerugian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertahanan terhadap serangan DDoS dengan menggunakan pendekatan pengujian penetrasi atau penetration testing sebagai metode identifikasi celah keamanan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis eksperimental dalam lingkungan virtual menggunakan tools GoldenEye untuk mensimulasikan serangan, serta penerapan sistem keamanan berupa IDOS atau Snort, Web Application Firewall atau WAF, dan pengaturan SSL atau TLS yang hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya secara efektif, serta menjaga kestabilan server saat terjadi gangguan. Dengan demikian, metode penetration testing terbukti efektif dalam mendukung perancangan sistem keamanan jaringan yang adaptif terhadap ancaman DDoS. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan jaringan di berbagai organisasi dan perusahaan yang mengandalkan ketersediaan layanan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, jenis serangan ini semakin canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, pengembangan sistem pertahanan terhadap serangan DDoS menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama pada sektor-sektor strategis seperti perbankan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Dalam konteks perlindungan infrastruktur jaringan, strategi konvensional seperti firewall dan antivirus saja tidak lagi cukup untuk mengatasi kompleksitas serangan DDoS modern. Teknologi baru yang berbasis analitik dan deteksi dini sangat dibutuhkan untuk mengenali pola lalu lintas tidak normal. Disinilah pendekatan penetration testing atau pengujian penetrasi memiliki peran penting. Penetration testing merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem jaringan. Melalui serangan cyber nyata, pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk mendeteksi kelemahan teknis, tetapi juga untuk memahami bagaimana suatu sistem bereaksi terhadap serangan yang direkayasa. Dengan demikian, sistem keamanan yang dibangun berdasarkan hasil pengujian penetrasi menjadi lebih tangguh dan terarah dalam menghadapi skenario DDoS. Selain sebagai alat pendeteksi, penetration testing juga memiliki nilai strategis dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem keamanan jaringan. Melalui metode ini, administrator jaringan dapat mengidentifikasi celah-celah kritis yang belum tertutupi oleh mekanisme keamanan yang ada, sekaligus menguji efektivitas solusi mitigasi yang telah diterapkan. Menurut penelitian oleh Madani et al. Tahun 2023, penerapan penetration testing secara berkala dapat mengurangi risiko keberhasilan serangan cyber hingga 45%. Hal ini menunjukkan bahwa uji penetrasi tidak hanya penting pada fase awal pengembangan sistem, tetapi juga dalam pemeliharaan berkelanjutan dari sistem keamanan itu sendiri. Oleh karena itu, integrasi antara penetration testing dan sistem pertahanan anti-DDoS menjadi solusi untuk menjanjikan dalam mengurangi dampak dan frekuensi serangan. Serangan DDoS tidak hanya berdampak pada downtime sistem, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Menurut data dari Kaspersky Security Bulletin tahun 2023, kerugian rata-rata akibat serangan DDoS terhadap perusahaan menengah mencapai $150, termasuk kehilangan pendapatan, reputasi, dan biaya pemulihan sistem. Kondisi ini memicu kebutuhan untuk memiliki sistem pertahanan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif. Sistem seperti Web Application Firewall atau WAF, Intrusion Detection System atau IDS, dan Intrusion Prevention System atau IPS mulai banyak digunakan, tetapi tetap memerlukan dukungan metode identifikasi awal seperti penetration testing untuk memaksimalkan efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan sistem yang terintegrasi dengan metode pengujian penetrasi sebagai dasar strategi pertahanan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada bagaimana penetration testing dapat digunakan secara efektif dalam analisis sistem anti-DDoS melalui pendekatan simulasi serangan dan pengujian kerentanan. Diharapkan dapat ditemukan pola-pola serangan paling umum terjadi serta titik lemah dalam arsitektur jaringan yang menjadi target. Studi dari Yoel et al. Tahun 2002 menyatakan bahwa simulasi serangan dalam lingkungan uji coba terbukti mampu mereplikasi kondisi nyata yang mendekati kejadian serangan sesungguhnya, sehingga hasil analisis lebih akurat dan implementasi sistem dapat lebih tepat sasaran. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sistem keamanan yang lebih andal. Di sisi lain, pendekatan ini juga memperhatikan efisiensi dan kemudahan implementasi sistem oleh administrator jaringan. Tidak semua organisasi memiliki sumber daya TI yang besar, sehingga sistem anti-DDoS yang dirancang harus mempertimbangkan kemudahan dalam pengelolaan dan keterjangkauan dari sisi biaya. Hal ini senada dengan temuan dari Mamuriyaha et al. Tahun 2024 yang menyatakan bahwa adopsi teknologi keamanan berbasis open source seperti Snort, File2Ban, dan
dicatat terbukti efektif dalam pengamanan jaringan skala kecil hingga menengah. Dengan kata lain, melalui kombinasi antara metode penetration testing dan tools open source, sistem pertahanan DDoS yang efektif dan terjangkau dapat diwujudkan. Urgensi dalam penelitian ini juga diperkuat oleh meningkatnya jumlah serangan DDoS terhadap institusi pendidikan, pemerintah, dan bisnis UMKM yang tidak memiliki sistem keamanan canggih. Menurut laporan dari Checkpoint Research tahun 2023, sektor pendidikan dan e-commerce dapat menjadi sasaran utama serangan DDoS selama 2 tahun terakhir, karena cenderung memiliki sistem jaringan yang terbuka dan kurang terproteksi. Kondisi ini memperkuat alasan untuk merancang sistem yang mampu dikenakan pada berbagai skala, mulai dari lembaga kecil hingga enterprise. Maka dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan modal sistem keamanan anti DDoS yang dapat direplikasi secara luas oleh institusi lain. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap potensi celah keamanan jaringan yang memungkinkan terjadi serangan DDoS, kemudian merancang sistem pertahanan yang berbasis hasil pengujian penetrasi tersebut. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis terhadap pengembangan sistem dan keamanan jaringan yang proaktif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola TI, peneliti, dan praktisi keamanan cyber dalam merancang sistem yang tahan terhadap berbagai jenis serangan DDoS modern. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait analisis sistem. Analisis sistem dilakukan untuk memahami kondisi jaringan sebelum implementasi sistem anti-DDoS dan untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Berdasarkan studi literatur dan hasil simulasi yang dilakukan penulis sebelumnya, serangan DDoS khususnya pada lapisan aplikasi HTTP atau HTTPS dapat membuat server tidak mampu menangani permintaan yang sah akibat tingginya tarif dari bot atau skrip otomatis. Sistem jaringan yang belum dilengkapi dengan pelindungan seperti IDS, firewall adaptif atau WAV sangat rentan terhadap serangan ini karena tidak memiliki mekanisme deteksi dan penyaringan terhadap trafik anomali. Dalam tahap ini juga dilakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan untuk simulasi serangan serta sistem pertahanannya. Tools seperti GoldenEye digunakan untuk melakukan serangan DDoS berbasis HTTP, sementara Snort digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sebagai IDS. WSEC dimanfaatkan untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan, serta WAV digunakan untuk menyaring trafik berbahaya berdasarkan rules tertentu. Dari hasil log awal dan uji trafik, ditemukan bahwa sistem tanpa proteksi sangat mudah dibanjiri permintaan palsu dalam waktu singkat. Berdasarkan penjelasan dalam jurnal sebelumnya, temuan tersebut dijadikan landasan dalam perancangan sistem pertahanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kompleksi serangan DDoS. Yang ketiga, metodologi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai dasar teoritis dalam menganalisis sistem pertahanan terhadap serangan DDoS yang bertujuan untuk merancang dan menguji sistem keamanan jaringan terhadap serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Menggunakan metode pengujian penetrasi, penelitian ini dilakukan dalam lingkungan virtual agar pengujian dapat berjalan aman dan terkontrol tanpa mengganggu sistem jaringan yang sebenarnya. Langkah awal penelitian dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, termasuk tools seperti WireSec, Snort, File2Ban, serta Hyping-3 atau LOEC sebagai alat simulasi serangan. Seluruh perangkat lunak ini digunakan dalam sistem operasi berbasis Linux agar memudahkan konfigurasi serta keamanan. Setelah semua kebutuhan disiapkan, dilakukan simulasi serangan DDoS dengan tujuan untuk menguji respons sistem terhadap beban lalu lintas yang tinggi dan tidak sah. Selama uji coba berlangsung, aktivitas jaringan diamati dan dianalisis menggunakan WireSec dan log dari Snort. Penelitian ini mengandalkan metode pengujian penetrasi atau penetration testing untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat mengenali dan memblokir serangan, sekaligus mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pemindahan celah, pengiriman trafik berbahaya, hingga monitoring hasil reaksi sistem keamanan. Alur penelitian ini yang dilakukan dapat digambarkan dalam gambar 1 yang menyajikan diagram alur mulai dari tahap awal hingga akhir. Gambar 1 diagram alir. Diagram alir ini menggambarkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan urutan yang jelas. Proses dimulai dari menyiapkan infrastruktur, dilanjutkan dengan pelaksanaan simulasi serangan, observasi terhadap aktivitas dan respons sistem, hingga tahap evaluasi untuk menilai efektivitas dari sistem anti-DDoS yang telah diterapkan. Setiap tahap saling terkait dan menjadi dasar perbaikan konfigurasi keamanan berikutnya. Untuk mendukung pelaksanaan simulasi, digunakan topologi jaringan sederhana yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat attacker, sistem pertahanan firewall dan IDS, serta server target. Hubungan antara perangkat ini divisualisasikan dalam gambar 2 yang memberikan gambaran menyeluruh tentang skenario pengujian. Gambar 2, topologi keamanan jaringan. Topologi ini memperlihatkan bagaimana serangan dari attacker diarahkan ke server target dengan perlindungan sistematis keamanan berada di antara keduanya. Perangkat IDS dan firewall bertugas mendeteksi dan memblokir trafik berbahaya, sementara workstation administrator digunakan untuk memantau seluruh aktivitas secara real time. Melalui topologi ini, proses pengujian dapat dikontrol dengan baik dan efektivitas sistem keamanan dapat dievaluasi secara menyeluruh. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan sistem keamanan jaringan berbasis metode pengujian penetrasi untuk mendeteksi dan memitigasi serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Pengujian dilakukan dalam lingkungan virtual dengan skenario simulasi serangan menggunakan tools GoldenEye, yang merupakan alat open source untuk melakukan serangan HTTP DDoS ke server target. Serangan ini dituju untuk menguji ketahanan dan respons sistem keamanan yang telah dirancang. Tools GoldenEye dipilih karena dapat melakukan serangan secara masif dengan parameter khusus seperti jumlah thread, waktu, dan metode HTTP yang digunakan. Pada tahap awal, dilakukan konfigurasi GoldenEye untuk mengarahkan serangan ke alamat IP target server.
Gambar 3, tool GoldenEye. Gambar ini menampilkan tampilan awal dari tool GoldenEye saat dijalankan, termasuk parameter serangan yang dapat dikostominasi oleh penyerang untuk mensimulasikan serangan HTTP DDoS. Setelah tool dijalankan, sistem mulai menerima beban lalu lintas tinggi yang tidak sah dari GoldenEye, dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk data statistik lalu lintas jaringan. Serangan ini memperlihatkan bagaimana server target berusaha merespon setiap permintaan yang datang secara bersamaan dari banyak thread. Hal ini mengakibatkan peningkatan termasuk CPU dan memori server serta memperlambat respon terhadap permintaan normal dari pengguna yang sah. Serangan berhasil memperlihatkan bahwa tanpa sistem perlindungan, server akan mengalami overload dan potensi downtime sangat tinggi. Gambar 4 yaitu simulasi serangan DDoS. Gambar ini memperlihatkan kondisi saat serangan DDoS berlangsung, di mana lalu lintas jaringan meningkat drastis, ditandai dengan tingginya request HTTP yang membanjiri server dalam waktu bersamaan. Sebagai langkah pemantauan, log dari server target dan IDS dianalisis untuk mencatat aktivitas mencurigakan selama proses serangan berlangsung. Dari log tersebut, terlihat adanya lonjakan permintaan dari satu IP atau range IP tertentu yang masuk dalam kategori traffic anomali. Sistem IDS atau Snowd dan firewall yang telah dikonfigurasi berhasil mencatat dan menyimpan data dari serangan tersebut. Log ini menjadi dasar untuk menetapkan aturan rules mitigasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada gambar 5 yaitu log serangan DDoS. Gambar ini menunjukkan hasil rekaman log dari sistem IDS yang mendeteksi adanya lonjakan lalu lintas HTTP dari satu sumber dengan pola serangan berulang dalam waktu singkat. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan konfigurasi Web Application Firewall atau WAF untuk memblokir jenis serangan serupa. Aturan atau rules pada WAF dirancang untuk menfilter lalu lintas mencurigakan berdasarkan header IP, user agent, dan metode HTTP tertentu yang umumnya digunakan dalam serangan DDoS. WAF juga diatur untuk menjalankan metode aktif dengan perlindungan tingkat sedang hingga tinggi, tergantung tingkat ancaman yang terdeteksi. Baik, untuk gambar 6 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar 6 yaitu rules pada WAF. Gambar ini menunjukkan konfigurasi rules pada WAF yang difokuskan untuk menangani HTTP DDoS, termasuk pemblokiran berdasarkan signature serangan dan behavior traffic abnormal. Setelah rules aktif, WAF menunjukkan respon terhadap trafik mencurigakan, permintaan yang memenuhi kriteria berbahaya secara otomatis diblokir, dan sistem menampilkan notifikasi serangan. Dan WAF juga menyediakan fitur khusus yang menangani serangan layer aplikasi berbasis HTTP dengan cara melakukan verifikasi terhadap setiap request sebelum diteruskan ke server. Selanjutnya ada gambar 7 yaitu HTTP DDoS Attack Protection. Gambar ini menampilkan panel perlindungan terhadap HTTP DDoS pada WAF, di mana fitur pembatasan request per detik diaktifkan untuk mencegah flood. Selanjutnya, sistem keamanan ditingkatkan dengan pengaturan level keamanan tambahan. Salah satunya adalah menaikkan security level menjadi high, yang membuat akses ke server semakin terbatas hanya untuk traffic yang telah diverifikasi. Selain itu, pengaturan browse integrity check juga diaktifkan untuk menyaring permintaan dari bot dan script otomatis. Selanjutnya ada gambar 8, yaitu setting security level. Gambar ini memperlihatkan pengaturan tingkat keamanan sistem yang disesuaikan dengan tingkat ancaman, yang dapat diatur untuk menolak atau menantang request mencurigakan. Sebagai tambahan, sistem juga diperkuat dengan konfigurasi SSL atau TLS yang mengamankan komunikasi antara klien dan server dari intersepsi atau modifikasi data selama transmisi. Sertifikat SSL dipasang dan semua permintaan HTTP dialihkan ke HTTPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh lalu lintas terenkripsi serta mencegah manipulasi traffic selama proses mitigasi. Selanjutnya ada gambar 9 yaitu setting SSL atau TLS. Gambar ini menunjukkan konfigurasi sertifikat SSL atau TLS pada server, termasuk pilihan versi TLS dan enforcement terhadap enkripsi end-to-end. Setelah semua konfigurasi diterapkan, dilakukan simulasi serangan ulang untuk mengevaluasi keberhasilan sistem pertahanan yang telah dirancang. Hasil log menunjukkan bahwa trafik serangan yang sebelumnya tidak terbendung kini dapat diblokir dan dibatasi oleh sistem. Tidak hanya itu, performa server tetap stabil selama simulasi, menunjukkan bahwa sistem berhasil mempertahankan ketersediaan layanan. Selanjutnya ada gambar 10 yaitu log DDoS setelah sistem keamanan diterapkan. Gambar ini menunjukkan hasil log terbaru setelah sistem pertahanan diaktifkan, memperlihatkan penurunan drastis pada jumlah request mencurigakan yang berhasil mencapai server. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa metode pengujian penetrasi berhasil memberikan gambaran celah keamanan yang nyata, dan sistem anti-DDoS yang dirancang mampu memitigasi serangan secara efektif. Implementasi WAF, VDS, firewall, serta SSL atau TLS secara terintegrasi telah terbukti meningkatkan ketahanan jaringan terhadap serangan cyber, khususnya pada level aplikasi. Misalnya ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pengujian penetrasi mampu mengidentifikasi celah keamanan pada jaringan yang berpotensi dimanfaatkan dalam serangan DDoS. Simulasi menggunakan GoldenEye menunjukkan bahwa server sangat rentan terhadap lonjakan trafik tanpa sistem perlindungan yang tepat. Namun setelah penerapan IDS, WAF, pengaturan keamanan tingkat tinggi, serta enkripsi SSL atau TLS, sistem berhasil mendeteksi, memblokir, dan meminimalkan dampak serangan secara signifikan. Hasil log setelah sistem menjalankan menunjukkan penurunan lalu lintas berbahaya, kestabilan server tetap terjaga, dan layanan tetap dapat diakses, sehingga sistem anti-DDoS yang dirancang terbukti efektif dan layak diterapkan dalam jaringan berbasis layanan publik maupun privat. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi.